Kita kembali berbincang bersama dengan Mas Wahyu, Komisioner Kompolnas. Mas Wahyu, ini juga yang mungkin menjadi pertanyaan masyarakat adalah apabila terjadi konfrontasi begitu Mas Wahyu antara kelima pelaku ini, antara satu dan lainnya berbeda dalam informasi rekonstruksi. Nah ini akan seperti apa kalau Mas Wahyu melihatnya nanti? Saya kira hal yang biasa ya kalau di dalam rekonstruksi itu ada perdebatan, tapi biarlah itu menjadi wilayah penyidik lah Mas. Saya kira penyidik sudah paham, kan tujuannya memang rekonstruksi itu mencari kesesuaian apa yang disampaikan dalam pemeriksaan BAP dan kondisi di lapangan. Jadi kita serahkan saja kepada penyidik. Karena dengan adanya rekonstruksi ini, konstruksi kejadiannya akan semakin jelas dan ini tentu akan sangat membantu jaksa ketika nanti membuat dakwaan. Karena itu jaksa hadir, kami posisinya mengawal ini semua agar cepat tapi juga hati-hati, tapi juga cermat, tetapi juga sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu posisi kami Mas. Nah, sehingga sebagai wakil juga dari publik yang banyak juga berharap kepada kami untuk mengawal ini secara serius, tentu juga dibantu oleh publik yang mengawal kasus ini. Harapannya rekonstruksi ini semakin memperjelas agar kasus ini menjadi terang benderang. Soal tadi ada kekhawatiran perdebatan sebagainya, biarlah itu menjadi wilayah penyidik untuk nanti menyimpulkannya Mas. Ya. Bentuk pengawalan dan pengawasan Kompolnas sendiri, Mas Wahyu, nantinya akan seperti apa? Apakah ada sebuah masukan begitu ketika ada rekonstruksi dilakukan, simpulan tertentu kepada pihak kepolisian atau seperti apa Mas Wahyu? Yang pertama yang harus dipahami, kami tidak bisa intervensi kepada dalam proses penyidikan. Tetapi sebagai pengawas fungsional, kami tentu akan memberikan masukan-masukan apabila ada proses yang menghambat proses ini. Seperti misalkan ketika awal penyidikan itu ada proses problem internal, kami mengusulkan adanya bedol desa untuk mencopot beberapa pejabat. Itu dari kami masukannya. Nah, sepanjang itu menjadi wilayah penyidik, ya silakan penyidik berjalan. Kami akan mengamati dan menerima masukan juga dari pihak luar untuk mengawal kasus ini. Sepanjang berjalan on the track, kami tentu akan memberikan dukungan penuh. Tetapi kalau nanti dalam perjalanan ada hambatan-hambatan, kita akan lihat jika itu masih menjadi wilayah tupoksi kami akan menyampaikan masukan baik secara tertutup maupun terbuka, karena tidak semuanya tentu harus disampaikan ke publik, tetapi bisa juga dengan dialog dengan pihak internal Polri. Tetapi kita lihat progresnya kan cepat sekali, apalagi hari ini rekonstruksi, kemudian menyikapi kemarin dikembalikan berkas jaksa kan untuk melengkapi berkas ini kan tugasnya polisi, sehingga penyidik dalam hari ini ya, sehingga kita tidak mau akselerasi yang diharapkan oleh Bapak Kapolri ini menjadi terhambat. Nah itu yang kita lakukan Mas ini ya. Baik, ini juga mungkin mewakili masyarakat ya Mas Wahyu, karena apakah bentuk tadi kan disebutkan batas-batas Kompolnas untuk bisa bertindak dalam kasus ini begitu. Nah ini apakah masukan yang disebutkan juga termasuk ada masukan untuk rekonstruksi dilakukan di Magelang? Karena pertanyaan masyarakat, situasi di Magelang itu seperti apa sih sehingga menjadi motif untuk pembunuhan ini? Saya kira penyidik sudah mempertimbangkan itu semua, pasti sudah mempertimbangkan. Termasuk hari ini kami kan diundang untuk menghadiri rekonstruksi itu di 2 tempat. Baik di Duren 3 maupun di Saguling. Mana yang didahulukan itu terserah penyidik. Kami ikuti saja, karena posisi kami kan diundang, kemudian kami mengikuti dan kami mengawal. Nah, apakah nanti di Magelang ada dan tidak, penyidik menurut saya sudah ada pertimbangan itu. Hanya kapan akan dilaksanakan kita sabar saja. Itu sangat tergantung kepada strategi penyidikan yang sudah yang sudah disiapkan oleh penyidik. Kita tinggal memantau, kita mengawal, kita melihat, kita percayakan saja kepada penyidik agar bisa kerja serius, kerja dengan maksimal, sehingga nanti jangan sampai nanti menjadi P19 lagi, sehingga segera P21 di jaksa dan segera ke pengadilan. Itu yang menjadi harapan kita Mas ya. Baik Mas Wahyu, kami sekarang nih Mas Wahyu terhubung lagi bersama dengan rekan kami Anggia Ebony, pemirsa, dan Mas Wahyu di Bareskrim. Ini segera kita sapa. Halo, selamat pagi, Ebony. Selamat pagi, Ebony.
Ya, selamat pagi Yudi dan pemirsa. Seperti yang kita ketahui, rencananya rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan digelar hari ini di kediaman Verdi Sambo, baik itu di rumah dinas maupun di rumah pribadi di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Nah, informasinya pada rekonstruksi hari ini seluruh tersangka, yakni 5 orang tersangka akan dihadirkan langsung dalam rekonstruksi yang digelar hari ini. Nah, namun sebenarnya sebelumnya pihak LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sempat menyarankan kepada pihak kepolisian agar salah satu tersangka, yakni Baradae, yang juga merupakan ajudan dari Verdi Sambo, untuk diwakilkan oleh pemeran pengganti agar ia tidak perlu bertemu dengan Verdi Sambo karena dikhawatirkan dengan bertemu langsungnya antara Baradae dan Verdi Sambo ini akan mengganggu Baradae secara psikologis. Nah, untuk kondisi terkini di gedung Bareskrim Polri, tadi kami sempat lihat ada beberapa mobil dari LPSK yang sudah berjaga di lobi tengah Bareskrim Polri dan saat ini pun sudah bergerak, namun kami tidak ataupun belum melihat adanya Baradae yang keluar dari arah lobi ataupun dari arah ruang tahanan begitu. Nah, tapi tadi kami sudah konfirmasi langsung ke salah satu wakil ketua LPSK Edwin Partogi, apakah LPSK akan mendampingi Baradae dalam rekonstruksi. Jawaban dari wakil ketua LPSK Edwin Partogi bahwa Baradae ini akan hadir langsung di rekonstruksi di TKP ataupun di rumah Irjen Pol Verdi Sambo. Jadi tidak akan digantikan oleh pemeran pengganti. Sekali lagi kami informasikan bahwa Baradae ini sesuai yang direncanakan oleh pihak penyidik dari Bareskrim Polri, bahwa seluruh tersangka sejauh ini informasinya akan menghadiri langsung rekonstruksi termasuk Baradae. Nah, bicara soal LPSK yang informasinya akan mendampingi Baradae, kami lihat tadi ada 3 mobil rombongan dari LPSK ini sudah bergerak keluar ke arah pintu keluar dari gedung Bareskrim Mabes Polri ini. Namun kami tidak melihat adanya Baradae yang keluar dari arah ruang tahanan ataupun masuk ke mobil LPSK. Jadi belum bisa dipastikan apakah Baradae nantinya akan dibawa oleh pihak penyidik, tentu ini menjadi kewenangan dari penyidik, atau didampingi langsung, jadi diantar juga oleh pihak LPSK. Ini kami masih sama-sama menunggu. Kemudian selain itu, bicara soal rekonstruksi juga, biasanya di tengah-tengah proses rekonstruksi ataupun di akhir proses rekonstruksi, pihak kepolisian baik itu dari Humas maupun dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim akan menggelar konferensi pers untuk menyampaikan informasi kepada awak media. Nah, informasi terakhir yang kami terima, nanti nampaknya konferensi pers akan digelar langsung di TKP, yakni di Duren 3 ataupun bisa juga di Saguling. Sementara itu, informasi lain dari gedung Bareskrim Polri, pemirsa, kita tahu bahwa hari Jumat pekan lalu salah satu tersangka, yakni istri dari Verdi Sambo, Putri Chandrawati, akhirnya pertama kali menjalani pemeriksaan setelah ia ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Agustus lalu. Nah, tapi pemeriksaan pada hari Jumat lalu ini belum selesai sehingga akan dilanjutkan pada besok hari. Jadi hari ini pihak penyidik akan menggelar rekonstruksi, kemudian dilanjutkan. Besok akan ada pemeriksaan lanjutan terhadap Putri Chandrawati, untuk jamnya masih dikonfirmasi, namun yang pasti untuk agenda pemeriksaan esok hari, Putri Chandrawati ini akan dilakukan pemeriksaan ataupun dikonfrontasi dengan para tersangka lainnya. Kemarin Irjen Pol Dedi Prasetyo, Kadif Humas Polri, menyebutkan bahwa PC akan dikonfrontasi dengan para tersangka lain, yakni Baradae, kemudian RR dan juga KM atau Kuat Ma'ruf, tapi belum tahu apakah nanti juga akan sekaligus dikonfrontasi dengan sang suami Verdi Sambo. Sementara demikian, Yudi, kembali ke Anda. Boni, rekonstruksi rencananya digelar pada pukul 10 pagi. Lokasi mana yang pertama kali akan dilakukan rekonstruksi? Apakah di rumah pribadi atau rumah dinas, Boni? Sudah dapat informasi itu atau belum? Baik, Yudi, kalau untuk statement terbaru, statement langsung keterangan dari pihak baik itu Bareskrim maupun Humas, ini masih belum ada statement terbaru dari gedung Bareskrim. Tetapi kalau ditanya, pertanyaan Anda tadi, apakah rekonstruksi akan digelar di Rumah Saguling dulu atau di Duren 3, ini kalau kita urutkan
runtutan kejadiannya, rumah Saguling ataupun rumah di Jalan Saguling 3 ini merupakan rumah pribadi Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Rumah tersebut diduga merupakan lokasi tempat di mana Verdi Sambo merencanakan pembunuhan. Sebelum akhirnya Verdi Sambo, kemudian juga Baradae, Ricky Rizal dan Kuatma'ruf bertolak ke rumah dinas di Kompleks Mabes Polri ataupun Kompleks Perumahan Polri di Duren 3. Jadi kalau kita lihat dari urutan kejadiannya, ini seharusnya rekonstruksi akan berlangsung terlebih dahulu di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3 ketika Verdi Sambo melakukan perencanaan pembunuhan. Kemudian barulah nanti akan bergeser ataupun bertolak dilanjutkan kembali di rumah dinas di Duren 3, di mana di situ terjadi aksi pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Namun sekali lagi ini masih akan kami konfirmasi karena kalau kondisinya pagi hari ini masih belum ada statement terbaru dari pihak Divisi Humas maupun pihak dari Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Terima kasih Boni, ditahan dulu di sana. Kami nantikan lagi informasi selengkapnya dari Anda. Kita kembali berbincang lagi pemirsa bersama dengan Mas Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas. Mas Wahyu, ini menjadi ramai luar biasa ya disaksikan masyarakat Indonesia, termasuk ditunggu juga rekonstruksi ini Mas Wahyu. Karena peristiwa ini pun salah satunya juga menjadi seperti sejauh ini karena atensi masyarakat yang luar biasa. Nah, apakah masyarakat yang nanti menyaksikan rekonstruksi memberikan masukan-masukan begitu, ini juga bisa menjadi pertimbangan Kompolnas menyampaikannya kepada pihak kepolisian, Mas Wahyu? Ya, masukan masyarakat banyak sekali ke kami, baik ada yang secara pribadi lewat WA ke para komisioner maupun ada yang lewat email komisioner atau ke websitenya Kompolnas. Tetapi tentu kan tidak semua masukan itu menjadi harus kita informasikan ke Polri. Tetapi sepanjang masukan itu memang konstruktif dan memang memberikan dukungan penuh support kepada proses lancarnya proses ini, kami akan sampaikan ke Bapak Kapolri melalui jalur yang kami ada, karena kami ada pertemuan rutin, ada juga surat resmi, apalagi Pak Mahfud MD sebagai Ketua Kompolnas itu secara intensif kontak dengan pimpinan di Polri maupun dengan istana, sehingga hal-hal yang kira-kira menjadi penghambat proses ini tentu kami akan dorong. Tadi pagi pun Pak Mahfud MD masih memberikan arahan ke kami di grup WA, baru kemarin sudah, karena betul-betul beliau intens terhadap kasus ini dan kasus ini menjadi atensi Bapak Presiden juga. Kita tahu sampai 5 kali beliau memberikan statement, ini kan sangat istimewa, artinya bahwa kasus ini yang sudah membuat reputasi Polri yang sudah bagus menjadi dengan cepat sekali terjun bebas, itu kan kita tidak ingin itu terjadi, karena jangan sampai kasus ini mengganggu peran institusi Polri yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masukan dari masyarakat yang tadi Mas Yudi sampaikan tentu akan menjadi fooding bagi kami, menjadi bagian-bagian yang akan kami olah untuk kami sampaikan ke mana saluran yang memang harus kami dorong sehingga proses ini berjalan dengan lancar. Ya. Kebetulan juga Mas Pak Mahfud MD itu selain Ketua Kompolnas juga sebagai Menko Polhukam, sehingga nanti harapan kita setelah nanti masuk ke kejaksaan, kan di sana ada komisi kejaksaan di mana dibahas koordinasi juga oleh Pak Menko Polhukam. Jadi kita harapkan sekarang ini selagi masih wilayahnya Polri di penyidik, kita dorong sesegera mungkin, serapi mungkin, selengkap mungkin dengan aturan yang ada, sehingga agar kasus ini cepat selesai, cepat berlalu, kita kembali ke kinerja-kinerja yang memang positif untuk negeri ini. Hari ini sudah 1 minggu lagi genap 2 bulan kasus ini berjalan. Saya kira masyarakat juga lelah dan ini menjadi menjadi cerita yang tidak bagus untuk kinerja Polri, sehingga kita segera mungkin berharap ini segera selesai, kita kerja lagi untuk kepentingan bangsa dan negara ini, Mas ya. Ya, masyarakat memang sudah lelah ya 2 bulan ya Mas Wahyu. Ini kalau bicara soal reputasi Polri pun juga harus ada upaya untuk bisa kembali menaikkan citra dan juga reputasi Polri. Nah, bicara soal rekonstruksi ini, kalau kacamata Kompolnas sendiri, sejauh apa rekonstruksi ini bisa digelar agar bisa mendapat kepercayaan masyarakat kembali nih Mas Wahyu? Dengan adanya sikap Polri menjadi terbuka, karena ini kasus yang sangat luar biasa, kemudian menjadi perhatian publik dan menjadi polemik pada banyak pihak.
kita dengarkan cerita pro dan Mas bilang pro dan kontra, ada banyak versi. Nah, rekonstruksi ini saya kira akan menjawab versi-versi tadi menjadi cerita yang utuh sesuai BAP sehingga nanti bisa menjadi bekal juga ketika proses ini dibawa berkas ini dikirim ke kejaksaan untuk nanti menjadi dakwaan. Jadi kami menggarisbawahi keterbukaan Polri dengan membuat publik bisa melihat benar apa adanya sekaligus memupus nanti versi-versi yang sekian banyaknya ini. Saya kira dengan adanya rekonstruksi ini akan semakin fokus, semakin terang benderangnya kasus ini, Mas ya. Mas Wahyu, kalau menurut Kompolnas sendiri, tanggapan masyarakat ataupun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebelum kasus ini, saat kasus ini, dan saat ini ketika tabir ini dibuka yang sebenarnya ini tingkatnya itu seperti apa kalau kacamatanya Kompolnas ini, Mas Wahyu? Terima kasih. Kalau soal angka memang relatif ya, Betul, banyak relatif. lembaga survei. Betul. Tetapi pada saat tanggal 1 Juli, Hari Bayangkara, kemudian perayaannya tanggal 5 Juli, itu benar-benar orang semua menjadi simpati terhadap Polri. Banyak lembaga survei pada angka di atas 80. Karena keberhasilan bukan hanya keberhasilan kinerja tapi juga peran Polri dalam menangani Covid, menangani kelangkaan minyak goreng dan sebagainya lah. Sungguh. Tetapi begitu ada kejadian ini langsung kemudian turun drastis kalau kita lihat di lembaga survei, kemudian di polling sangat rendah sekali, bahkan kalau kita bilang sudah di titik nadir. Dan itu menjadi berlarut-larut karena prosesnya cukup lama. 1 bulan sejak tanggal 8 Juli praktis tidak ada progres yang signifikan. Baru setelah ada gebrakan dari Pak Kapolri dengan menerima semua masukan termasuk dari Kompolnas, salah satu yang paling menonjol adalah bedol desa sangat cepat sekali dan kemudian pengungkapan sampai kemudian penyataan tersangka kepada FS ya Pak Sambo yang ini justru sangat luar biasa karena pejabat utama dengan bintang 2 dinyatakan tersangka dan mau mengaku kemudian sampai ditempatkan di ruang patsus ya, penempatan khusus itu mulai merayap naik kemudian dengan adanya sikap bekas sudah naik. Kalau mungkin lembaga survei kalau sekarang mengadakan survei pasti sudah di atas 60-70 sudah di atas itu kalau sekarang ini. Nah, tentu jangan sampai rebound ini nanti turun lagi. Bagaimana caranya? Ya keterbukaan ini harus kita jaga dengan adanya transparansi ini. Jadi Kapolri kan jelas, 1 transparan, 2 akuntabel, 3 menggunakan scientific crime investigation. Saya kira dengan 3 patokan ini menunjukkan kecenderungan kepercayaan menjadi naik kembali. Karena dengan menggunakan scientific crime investigation, segala hal yang tadinya tidak tertangkap oleh publik dan menjadi terbuka, misalkan CCTV ditemukan terbuka. Kemudian tentu dengan banyak hal ini akan semakin membuat publik paham dan publik memahami dan publik mengerti bahwa Polri memang ingin berbenah, Polri ingin memperbaiki diri. Kita sebagai pengawas fungsional mendorong ini semua, Mas ya. Baik, Mas Wahyu, menarik sekali nih berbincang bersama dengan Mas Wahyu. Tapi ini di Makobrimob kabarnya sudah berangkat keluar nih Mas Wahyu. Rekan-rekan kami di lapangan melaporkan bahwa 5 tersangka ya, maksud saya 4 tersangka ya, ini sudah dalam perjalanan menuju ke Duren 3. Ada Pak Rulian di sana. Pak Rulian, benarkah demikian? Seperti apa informasi laporan terkini Anda? Jam berapa tepatnya jika benar keempat tersangka berangkat menuju ke Duren 3? Ya, Yudi dan pemirsa. Saat ini kami berada di pintu keluar markas Brimob Kelapa II Depok. Tadi sekitar pukul 8 pagi ada 7 unit mobil keluar dari markas di mana membawa para tersangka sekitar 4 orang yang terdiri dari 3 mobil taktis dan dikawal oleh mobil patroli. Mereka telah meluncur dan keluar dari Makobrimob untuk menuju ke Duren 3 mengikuti rekonstruksi pagi ini. Yudi. Yang Anda lihat ada 4 tersangka dan pengawalan. Nah ini apakah artinya ini sudah pasti bahwa mereka menuju ke Duren 3 dan rekonstruksi tetap tepat pada waktunya pukul 10 pagi, Pak Rulian? Yudi dan pemirsa, yang kami ketahui di depan markas Brimob Kelapa II Depok, para tersangka tersebut keluar dengan menggunakan 3 unit mobil taktis dan dikawal 3 mobil pribadi dan 1 mobil patroli. Mereka keluar dari markas
menuju ke arah Lenteng Agung dan diperkirakan akan menuju ke Trunojoyo dan selanjutnya akan ke Duren 3. Karena dari informasi yang kami dapatkan bahwa sekitar pukul 10 nanti akan diadakan rekonstruksi. Jadi kami yakini bahwa mereka keluar para tersangka ini menuju tempat lokasi rekonstruksi. Demikian Yudi. Dalam pantauan Anda pengawalannya cukup ketatkah atau seperti apa dari penjagaan mobil taktis yang dikawal tadi, Pak Rulian? Dari pantauan kami di depan markas Brimob tadi, memang beberapa petugas mengawal super ketat para tersangka tersebut dan para tersangka ditempatkan di mobil khusus yaitu mobil taktis yang dimana pengamatan kami bertahun-tahun di Depok ini bahwa mobil taktis sering digunakan untuk tahanan teroris juga. Jadi para tersangka tersebut ditempatkan di mobil tersebut dan diikuti oleh mobil pribadi yang kemungkinan juga teman-teman penyidik ikut mengawal dan juga petugas lainnya. Jadi pengawalan cukup ketat. Demikian Yudi. Apakah Pak Rulian mendapatkan informasi nanti akan berapa lama prosesnya dan kembali ke Makobrimob lagi seperti apa Pak Rulian? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi apakah nanti mereka akan berapa jam untuk melakukan eksekusi. Namun karena informasi-informasi yang berada di Makobrimob cukup tertutup dan untuk informasi dari Mabes Polri itu hanya satu pintu melalui Kadif Humas. Demikian Yudi. Saya lihat di gambar yang Anda kirimkan ini ada satu mobil taktis yang menuju arahnya ke Duren 3 begitu. Apa mungkin pelaku-pelaku ini ditaruh di dalam satu mobil atau berbeda-beda mobil begitu? Kemungkinan kami yakini mobil taktis pertama itu adalah tempatnya Irjen Pol Verdi Sambo. Dan mobil taktis yang berikutnya kemungkinan ada Paminal, ada 2 jenderal di situ dan ada juga kombes. Namun kepastiannya karena kami di Makobrimob tidak dapat mendapat informasi dari mereka karena seperti tadi itu selalu dilakukan melalui satu pintu melalui Kadif Humas. Demikian Yudi. Baik, terima kasih banyak Pak Rulian. Kami tunggu lagi kabar selengkapnya dari Anda update mengenai perjalanan rekonstruksi ini. Kita ke Eka di Duren 3 pemirsa, seperti apa setelah tadi Pak Rulian mengabarkan bahwa keempat tersangka sudah dalam perjalanan menuju ke Duren 3. Eka, seperti apa laporan Anda di Duren 3, apakah ada informasi terbaru dari sana Eka? Ya Yudi, terkait dengan rekonstruksi yang akan digelar 1 jam lagi, yaitu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, persiapan dari Polri sudah terlihat seperti pasukan dari Brimob sudah disiagakan. Ada berjumlah 5 personel yang sudah disiagakan di rumah dinas Verdi Sambo, yaitu di Duren 3, Jakarta Selatan, yang di mana rumah ini menjadi tempat kejadian perkara. Dan nanti Irjen Sambo bersama dengan tersangka kasus Brigadir J lainnya ini dijadwalkan akan mengikuti rekonstruksi pembunuhan Brigadir J yang digelar di rumah dinas Verdi Sambo yang menjadi TKP pembunuhan. Dalam rekonstruksi nanti Verdi Sambo dan kawan-kawan juga dikabarkan akan menggunakan baju tahanan. Namun berbeda dengan istri dari Verdi Sambo yaitu Putri Chandrawati yang mungkin saja tidak menggunakan baju tahanan karena Putri belum ditahan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan para tersangka ini adalah Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, kemudian Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Dan diketahui rekonstruksi ini nantinya akan membuka fakta-fakta baru di mana pasal-pasal yang sempat disangkakan kepada para tersangka ini yaitu 340 dan 338 nanti semuanya akan dikonfrontasi satu sama lain meski beberapa waktu yang lalu LPSK juga mengajukan bahwa Barada E atau Richard Eliezer ini diperankan oleh orang lain untuk menghindari tekanan psikologis jika bertemu dengan Verdi Sambo. Ini juga atas permintaan Barada E sendiri beberapa waktu lalu di mana dirinya enggan bertemu secara langsung dengan Verdi Sambo meski
dirinya siap untuk kooperatif dalam melakukan rekonstruksi hari ini. Dan yang diketahui bahwa kelima tersangka ini ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus 340 subsidiar 338 Jungto pasal 55 dan 56 KUHP. Selain menghadirkan para tersangka, penyidik dari Barreskrim juga akan menghadirkan jaksa penuntut umum dan pengacara kedua pihak yang menyaksikan langsung jalannya rekonstruksi nanti sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Polri juga mengundang Komnas HAM dan juga Kompolnas untuk mengawasi jalannya rekonstruksi. Dan Yudi, rekonstruksi nanti pukul 10 ini akan dimulai dari rumah pribadi Verdi Sambo yang berada di Jalan Sagalang. Ini lokasi tidak jauh dari tempat saya mengabarkan, yaitu sekitar 400 meter dari tempat saya mengabarkan saat ini. Dan nanti setelah tim khusus melakukan rekonstruksi di rumah pribadi, di mana rumah pribadi menjadi tempat perencanaan, diduga menjadi tempat perencanaan pembunuhan Brigadir J, baru nanti beralih ke rumah dinas Verdi Sambo yang berada di Duren 3, Jakarta Selatan. Dan Polri juga beberapa waktu lalu melalui Kapolri, yaitu Jenderal Listio Sigit, juga meyakini bahwa rekonstruksi ini akan dilakukan secara transparan. Ini terbuka untuk publik, di mana untuk mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya, karena selama kasus ini bergulir banyak sekali isu dan kabar-kabar yang mungkin saja tidak sesuai dengan fakta. Dan kami masih menunggu dan menanti tim khusus Polri tiba di tempat kejadian perkara ini untuk melakukan rekonstruksi bersama 5 tersangka lainnya. Yudi. Baik, Ega mengabarkan langsung dari rumah dinas Verdi Sambo. Kami masih menunggu informasi terkini dari Anda, apalagi sebentar lagi pukul 10 pagi pemirsa, proses rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat akan segera digelar. Breaking News TV One masih akan segera kembali, pastikan Anda tetap bersama kami.